minggu ini pesan Tuhan ya tentang memiliki hati yang bersyukur ya. Miliki hati yang bersyukur. Kadang-kadang kita pikir gini, bersyukur aja masih mesti diingetin sama Tuhan. Rasanya dalam doa juga kita sering ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kayaknya kita gak pernah lupa kok bilang terima kasih gitu. Kok masih mesti perlu diingetin lagi ya tentang bersyukur. Kalau kita perhatikan, kita tahu lah bahwa kalau di dalam kerajaan ya, contohnya kerajaan England. Orang luar yang mau menjadi anggota keluarga dari keluarga England aja, begitu mereka masuk jadi mau masuk ke dalam keluarga kerajaan, mereka diajar bagaimana mereka harus duduk ya. Bagaimana mereka harus menghormati, belajar untuk memberikan penghormatan. Bagaimana mereka harus makan, mereka harus berjalan, itu semua diajar lagi, dan itu diajar bukan cuma sehari 2 hari, itu pelajaran yang cukup lama ya untuk sampai orang yang masuk ke dalam kerajaan itu nangkep betul, bisa berjalan, bisa melakukan hal yang seperti yang ada standar kerajaan. Nah kalau kita pikir masalah duduk diajar, masalah beri hormat aja kudu diajar, masalah makan aja mesti diajar. Tapi itulah, ya itu yang ada standar yang ditetapkan di dalam kerajaan. Jadi sama kalau Tuhan ingatkan kita tentang bersyukur, ya berarti Tuhan juga tahu bahwa mungkin selama ini kita bilang terima kasih pun itu enggak seperti yang Tuhan mau. Ya, kita baca dulu ya, ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya diambil dari Lukas 17. Ayat yang ke-15, 16. Tentang ke-10 orang kusta ya. Jadi lewat pesan ini Tuhan mau ngasih tahu kita nih, ada satu cara bersyukur yang Tuhan mau ya. Nah, Tuhan mau kita belajar dari orang kusta. Saya mau baca dari ayat yang pertama ya. Dari ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea ya. Jadi ini Yesus lagi jalan mau menuju ke Yerusalem, menyusuri yang namanya jalan ada Samaria dan Galilea. Nah ketika Yesus memasuki satu desa, ya waktu Yesus masuk ke dalam satu desa, lewati satu desa, di sini dikatakan, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya, mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi waktu Yesus masuk ke situ ada 10 orang kusta ya. Nah orang kusta itu ada 10 memang mungkin itu adalah wilayah di mana orang kalau di dalam keluarga ada yang sakit kusta ditaruhnya di satu tempat itu ya. Jadi ada mungkin itu perkumpulannya orang-orang kusta ya. Jadi orang kusta itu dia hidup nggak mungkin terpencar-pencar, tapi dia disatuin di dalam satu tempat ya, satu kelompok. Dan ini ada 10 orang kusta ya, nggak tahu yang lain mungkin ada lebih banyak, tapi ini ada 10 orang kusta. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ayat yang ke-13 dan berteriak ya, Yesus Guru kasihanilah kami. Jadi artinya nih orang kusta ini walaupun dia terpencil hidupnya di sebuah tempat, tapi dia sering dengar tentang Yesus. Bahwa Yesus ini orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa memulihkan. Dia tahu tentang kuasa yang Yesus punya. Makanya begitu dia dengar, nah Yesus ini mau ke Yerusalem nih, pasti lewat sini nih. Lalu dia mereka langsung mendatangi. Lalu dia bilang, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah ini yang jadi dasar firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing loh. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu
telah menyelamatkan engkau. Nah, Tuhan mau kita belajar dari orang kusta dari orang Samaria ini yang datang menemui Yesus. Jadi gini loh, waktu ini orang kusta ini adalah orang yang hidupnya tidak nyaman ya. Mereka nggak bisa bergaul, mereka nggak bisa, mungkin kalau di situ pada waktu itu ada restoran, mereka nggak bisa makan di restoran, mereka nggak bisa bersama-sama dengan orang-orang normal. Mereka diasingkan, dan kalaupun mereka sampai harus keluar dari tempat mereka tinggal, mereka di dalam perjalanan tuh mereka harus bilang najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang tahu nih ada orang kusta. Karena orang kalau pada waktu itu kalau bersentuhan dengan orang yang najis, yang tidak tahir, yang orang kusta, maka orang yang kena itu jadi nggak tahir juga. Makanya sepanjang jalan mereka akan berteriak-teriak. Nggak cuma sekedar dengan suara yang biasa, tapi dengan suara nyaring, mereka najis, najis, najis. Nah, jadi waktu mereka tahu ketidaknyamanan yang mereka alami. Nah, kadang-kadang kita juga dalam hidup kita pun juga kita sadar kok ada ketidaknyamanan, ada kesulitan, ada penderitaan yang kita hadapi, ada masalah-masalah yang kita nggak bisa tanggung, dan kita udah sering berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya harus bayar ini tapi saya nggak punya uang, sedangkan rumah saya udah harus disita, saya harus begini. Ada penderitaan yang dialami dalam hidup sehari-hari. Nah, sampai satu saat bagaimana ketika akhirnya ke-10 orang kusta ini Tuhan sembuhkan. Jadi waktu mereka di jalan dari tempat mereka tinggal dan mereka ke tempatnya imam, ini perjalanan yang cukup panjang. Maka sepanjang jalan mereka najis, najis, najis. Mereka berteriak terus. Waktu mereka najis, najis, najis kok. Wow, sembuh. Dia mengalami wah kamu juga sembuh gitu loh. Nah, langsung ketika mengalami kesembuhan, mereka udah datang ke imam, terus imam udah bilang, oke, kalian tuh sembuh, kalian bukan orang kusta lagi. Nah, apa yang terjadi dengan 9 orang? Yang 1 orang kembali kepada Yesus, yang 9 ini Lukas sendiri nggak ceritain mereka kemana. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari gini, kadang-kadang kita bersyukur, wah sembuh ya kita sembuh. Wah kita dapat mujizat nih, wah pertolongan pada waktunya, terima kasih Tuhan. Nah kadang-kadang kita bersyukur karena kita lepas dari penderitaan. Kita bersyukur karena kita sembuh. Kita bersyukur karena kita yang ngalamin hal terobosan, kita mengalami mujizat tuh kita bersyukur pasti. Mungkin. Yang 9 orang ini bersyukur, dan begitu dia mengalami kesembuhan, dia langsung balas dendam. Nah, hidup yang sudah bertahun-tahun dia nggak pernah, bisa puluhan tahun juga nggak pernah makan di restoran. Mereka langsung pergi ke restoran, dia makan, dia pergi ke rumah keluarganya, dia bilang dia datang. Pokoknya dia melakukan, mereka yang 9 ini mungkin melakukan apa yang mereka selama ini tidak bisa mereka lakukan. Tapi yang 1 orang kusta ini, yang orang Samaria ini, begitu dia tahu, dia menerima kesembuhan. Setelah dia dari imam, dia langsung berlari. Dia cari Yesus, dan begitu dia tahu ada Yesus itu, dia tersungkur. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Nah, orang ini bersyukur karena dia tahu. Bukan karena dia lepas dari penderitaan yang selama ini dia alami. Dia bersyukur karena ada 1 pribadi yang membuat hidup dia hari itu berubah. Yang kalau gak ketemu sama Yesus, hidup dia gak akan berubah. Dia gak mikirin tentang, wah dia mau melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Dia cuman, kalau bukan karena Yesus, hidup dia hari ini gak berubah. Makanya dia datang dan dia tersungkur, dia berterima kasih. Kita yang mana? Kalau Tuhan bilang, kalau kita sering bilang, saya orang yang suka bersyukur, saya orang yang berterima kasih. Yang mana? Berterima kasih karena kita lepas dari penderitaan, karena kita ngalami terobosan, hidup kita jadi akhirnya yang tadinya menderita dan jadi senang. Yang mana? Yang fokusnya kita atau yang fokusnya sama sumber yang menolong kita? Kelihatannya sama-sama bersyukur.
bagusnya yang mana? Nah ini yang Tuhan mau ajar sama kita. Jadi inti dari hati yang bersyukur ya, grateful heart itu intinya adalah gini. Sangat menyadari bahwa kita gak punya kemampuan apa-apa. Menyadari bahwa ada satu pribadi, ada satu pertolongan di luar kemampuan kita yang kita sama sekali gak bisa, tapi dia bisa. Dan itu yang mengubah hidup kita. Ada satu kuasa yang di luar kuasa siapapun juga yang bisa menolong kita. Ada satu power, ada satu sumber yang luar biasa yang mengubah hidup kita. Itu sebenarnya inti dari hati yang bersyukur. Bukan bersyukur karena lepas dari penderitaan. Bukan cuma itu. Nah makanya Yesus pernah, kita tahu kisah tentang seorang perempuan yang akhirnya datang sama Yesus bawa minyak narwastu ya. Minyak yang mahal banget ya, datang. Ini perempuan masuk ke dalam sebuah perkumpulan di mana orang-orang itu semuanya laki-laki dan dia masuk menerobos, dia datang sama Yesus dan dia menyeka kaki Yesus, dia buka itu minyak narwastu yang mahal itu, dia bawa buat Yesus. Pakai rambutnya dia lap. Terus Yesus bilang apa? Biarkan perempuan ini. Jangan diusir perempuan ini. Orang miskin mah selalu banyak sama hidup aku tuh, banyak banget yang ikut orang miskin. Artinya gini, orang miskin atau orang yang membutuhkan pertolongan itu akan selalu banyak sama Yesus. Tapi orang yang tahu bersyukur enggak banyak. Makanya Tuhan bilang dimanapun Injil diberitakan, perempuan ini akan selalu diingat. Dan ternyata orang yang bersyukur itu sama Tuhan yang datang tahu sumber yang memberikan kesembuhan, sumber yang memberikan keselamatan itu enggak banyak orang yang ingat. Kalau udah hidupnya enak. Nah jadi ini yang Tuhan mau ingatkan buat kita semua. Kadang-kadang kita bilang dalam hidup sehari-hari aja gini. Tuhan tolong, Tuhan misalnya saya pun lewat pesan Tuhan ini juga saya diingatkan. Misalnya anak saya mau pulang dari Kerawang ke Bandung, Tuhan saya minta Tuhan ada perlindungan Tuhan buat anak saya. Supaya dia sampai di Bandung dengan selamat gitu ya. Nah begitu anaknya nyampe, Tuhan terima kasih. Melalui pesan ini saya jadi berpikir gini loh. Kalau bukan Tuhan ya, jadi jangan kita pikir wah ya sampai aja kan cuaca juga bagus, jalan juga sepi, kendaraan juga layak pakai. Kadang-kadang kita berpikirnya, kalau bukan Tuhan yang menyertai dalam perjalanan, apapun bisa terjadi, betul? Kalau bukan karena ada kuasa Tuhan yang menopang kita, apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Maka kalau bisa terjadi itu dalam hidup kita, hari itu pun hidup saya bisa berubah. Jadi susah, jadi menderita. Betul? Nah jadi bukan cuma bersyukur bahwa anaknya datang. Tapi bersyukur karena semua ini karena Tuhan yang terlibat. Nah jadi kalau orang udah terbiasa punya hati yang bersyukur sama Tuhan. Dalam hidup sehari-hari juga gini, kadang-kadang saya bersyukur kalau ada orang yang ingat gitu ya. Bisa kasih saya makanan gitu loh. Makanannya gak mahal. Makanannya juga yang biasa, dimanapun saya bisa beli. Tapi saya gak berpikir, ya iyalah dia mesti ngasih sama saya, kan saya orang baik. Ya iyalah dia mesti ngasih sama saya kakaknya Pak Ishak misalnya. Bisa aja saya berpikir tentang diri saya yang siapa saya gitu. Tapi kalau sampai akhirnya saya bisa makan dan saya tidak harus keluarin tenaga, saya gak harus keluarin duit, saya gak harus mengolah makanan itu dan saya bisa langsung makan. Saya bersyukur sama orang ini. Orang kok bisa ingat sama saya ya. Nah untuk dia kasih makanan sama saya berarti kan ada dana yang dikeluarin. Benar gak?
ada sacrifice, ada tenaga, ada waktu. Nah makanya kita kalau kita bilang terima kasih ya kita diselamatkan hari ini dan kita hidup hari ini ya seenak jidat gitu. Kita nggak mikir bahwa kalau kita diselamatkan hari ini karena ada Yesus yang ada korban, ada sacrifice, dan sacrifice-nya itu nggak murah gitu loh. Yesus mati buat kita. Nah, jadi kalau kita hidup kita sekarang amburadul, rasanya kita adalah termasuk orang yang tidak tahu bersyukur. Jadi orang kalau bisa ngasih sesuatu sama kita, Tuhan bisa kasih sesuatu gitu sama kita itu karena bukan cuma sekedar ada kita terima dan kita berterima kasih, tapi ada sacrifice, ada orang-orang ini ada dana yang mereka harus keluarkan. Makanya kalau ada orang yang nggak tahu berterima kasih, itu keterlaluan gitu kan. Nah makanya Tuhan tuh sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kenapa? Kalau orang tahu dia berasal dari mana. Orang tahu dia diselamatkan karena siapa. Tahu orang yang hatinya tahu bersyukur ya. Itu adalah orang yang kalau Tuhan bilang, aku hari ini ingin melakukan ini. Tuhan saya dulu. Saya orang pertama yang akan terlibat di dalamnya. Betul gak? Nah orang-orang yang ingat gak waktu Daud pengen minum. Ini orang yang triwira ini yang saya yang ambil airnya. Menerobos manapun juga saya akan lakukan. Dia tahu dulunya dia siapa. Orang yang dikejar-kejar. Orang-orang yang dalam keadaan yang sulit. Dan sampai akhirnya dibangun sama Daud dan akhirnya jadi triwira. Jadi orang yang hebat. Waktu Daud bilang aduh haus, saya yang akan maju. Saya orang pertama yang akan cari minuman buat kamu. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang akan maju lebih dulu. Makanya Tuhan bilang Tuhan mau ajar kita tentang tahu bersyukur. Tapi kalau orang yang bersyukur ya bebas nih dari penderitaan. Ngalamin mujizat itu gini loh. Mujizat tidak bawa kepada keselamatan. Mujizat tidak membawa orang kepada lebih dekat sama Tuhan. Gak selalu. Ada orang yang mengalami mujizat bisa lebih dekat. Ada orang yang mengalami mujizat malah lebih jauh dari Tuhan. Nah orang-orang yang nggak tahu terima kasih kan orang yang lama-lama makin jauh sama Tuhan. Dia sedang menikmati kesenangan dia lepas dari penderitaan. Mereka sedang euforia dengan lepasnya penderitaan, tapi tidak datang sama Tuhan. Nah ini di dalam ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 kita lihat. Lukas 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya, Tuhan bilang 10 orang udah jadi tahir. Nah tahir ini dalam bahasa aslinya itu katariso. Ya, katariso itu artinya clean, ya bersih, wash, sudah dicuci, sudah bersih, sudah tahir. Nah tapi ini kan jadi saudara pernah dengar kateter ya yang buat pipis itu ya di rumah sakit pakai kateter. Nah ini dari asal katanya dari katariso, yang alat yang dipakai untuk membersihkan, mengeluarkan air dari dalam kandung kemih ya. Nah kadang-kadang orang udah puas dengan yang bersihnya doang, keselamatan tubuh ya, keselamatan daging. Orang udah puas dengan keselamatan daging dan mereka menikmati hidup dengan daging mereka yang udah enak gitu, yang udah nyaman. Ya, daging itu termasuk kondisi keuangan, kondisi kesehatan, kondisi apapun mereka kadang-kadang orang udah puas di situ aja udah puas. Nah, tapi di ayat yang ke-19 Tuhan bilang, lalu ia berkata kepada orang itu yang satu orang Samaria yang kembali itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya kemarin udah bilang menyelamatkan kau. Jadi imanmu itu sudah so-so ya, menyelamatkan. Jadi keselamatan kalau yang tadi kata Rizo itu keselamatan tubuh, ini karena kamu datang dan bersyukur, kamu terima keselamatan jiwa. Nah, kadang-kadang orang cuma lebih mementingkan keselamatan tubuh, keselamatan kehidupan, kenyamanan kehidupan,
ketimbang keselamatan jiwa. Nah, sedangkan gini, kalau kita baca ya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang 9, coba 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, bahwa sebenarnya inti dari kehidupan, inti bahwa Yesus menyelamatkan kita, inti bahwa Yesus datang dari surga datang ke dunia, itu intinya apa? Untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, mujizat ya, mujizat itu kadang-kadang Tuhan pakai sebagai kendaraan untuk orang datang lebih dekat sama Tuhan. Tapi kan pada kenyataannya mujizat membuat orang pergi lebih jauh dari Tuhan. Karena udah nerima kenyamanan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi yang Tuhan mau dari setiap kita bukan cuma sekedar di hidup nyaman di bumi, tapi harus mengalami keselamatan jiwa. Jadi yang 10 ini waktu Tuhan bilang kamu pergi ke imam. Mereka tangkap itu. Mereka punya faith gak? Punya. Mereka percaya. Makanya mereka pergi. Gak bertanya. Gak kayak Naaman yang bilang, Yesus at least sentuh. Tumpang tangan dong. Enggak. Waktu Yesus bilang langsung pergi ke imam, mereka lakukan. Mereka percaya. Karena mereka sudah dengar tentang Yesus. Nah, kadang-kadang iman itu dapat kita terima, kita untuk menerima janji Tuhan. Tapi untuk terima keselamatan yang lebih lagi, kita perlu bukan cuma sekedar faith, tapi kita butuh faithfulness. Wah, ini faithfulness ini artinya iman yang penuh. Ini berbicara tentang loyalitas, tentang kesetiaan. Jadi yang namanya keselamatan iman itu, keselamatan jiwa itu bukan cuma sekedar faith dan faithfulness di dalam Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau sebenarnya bukan cuma sembuh, itu cuma kendaraan untuk Tuhan bawa orang mengalami keselamatan yang lebih lagi. Bukan berhenti di kesembuhannya aja. Nah, ini kan yang masalahnya kan banyak orang yang berhenti terima mujizat dan berhenti sampai di situ. Ya kalau nggak sampai berhenti juga udah mulai kendor, udah mulai biasa-biasa aja. Tapi orang yang tahu bersyukur, ya makanya Tuhan sangat menghargai orang yang tahu bersyukur. Ya, kita aja sering ketemu kan, kita udah bantu orang ya. Terus waktu kita dalam kesusahan, orang itu nggak sedikit pun nggak datang, nggak nongol gitu ya. Besai dah orang ini, bocengli banget gitu loh. Nah, orang yang bocengli kan orang yang nggak pernah mau ketemu kita lagi, udah terima semuanya, udah nggak mau ketemu kita lagi gitu loh. Tapi orang yang tahu berterima kasih itu adalah orang yang kalau Tuhan lakukan apa, gue adalah orang pertama yang ikut terlibat di dalamnya. Wah, Tuhan sangat menghargai ini. Bukan orang yang lari, tapi orang yang mau terlibat. Nah, kenapa makanya Tuhan sangat menyukai Daud? Tuhan sangat suka banget, berkenan banget sama Daud. Karena Daud adalah orang yang tahu bersyukur. Nah, ini orang yang akhirnya diselamatkan ini adalah orang yang gini. Ayat yang ke-15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kembali dengan memuliakan Allah. Jadi kalau orang kita udah terima kebaikan Tuhan, kita gak mungkin diem lah. Gak mungkin yang namanya gak bisa bersuara gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8, 9. Kita lihat Mazmur 54 ayat yang 8 dan 9. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Ini Daud. Dia tahu bahwa kalau sampai dia lepas dari kesesakan itu bukan semata-mata dia bersuka cita karena lepas dari kesesakan. Dia tahu bahwa ada Tuhan. Ada satu pribadi yang membuat dia lepas dari kesesakan. Makanya dia bilang, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 44 ayat ke-9. Jadi
Kalau kita lihat kitab Mazmur kan semuanya kitab tentang banyak tentang bersyukurnya Daud. Tentang bersyukurnya Daud bukan karena keadaan dia yang berubah aja, tapi karena dia tahu ada satu pribadi yaitu Tuhan. Ya, Mazmur 44 ayat yang ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Karena Allah. Bukan karena hidupnya enak. Bukan cuma sekedar kenyamanan yang dia terima, tapi karena Allah. Ini Mazmur ini kan ucapan syukur, kesadaran akan Allah yang menolong. Ya. Mazmur 116 ayat yang ke-12 ya, saya bacakan ini. Nah, kalau kita udah terima banyak dari Tuhan ya. Nah, ini kan kita nggak bisa balas apa-apa loh dari kebaikan Tuhan ya. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana balas kebaikan Tuhan? Gak ada yang bisa balas kebaikan Tuhan. Cuman yang kita bisa lakukan adalah kalau Tuhan lagi melakukan sesuatu, saya adalah orang yang terdepan yang ingin melakukannya. Nah, tapi Daud juga dikatakan bahwa ayat yang ke-17 di sini kata, aku akan persembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Memberikan korban syukur. Ada hal yang kita bisa kasih, kita kasihlah. Sebagai ucapan syukur, walaupun itu harganya mungkin tidak seberapa, tapi cuman itu yang bisa kita kasih sama Tuhan. Cuma waktu kita kasih sama Tuhan, kita kasih. Apa yang kita bisa kasih sama Tuhan, kita kasih. Sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan. Nah itu, makanya Tuhan ajar kita menjadi orang yang bukan cuma bersyukur karena keadaan kita menjadi baik, tapi tahu bersyukur kepada siapa orang yang kita harus ucapin syukur itu. Kenapa? Karena kalau orang tahu siapa yang menolong, dia masuk kategori bukan orang besai. Adalah orang yang pasti ikut terlibat di dalam pekerjaannya Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah semua kita belajar. Saya juga belajar ya. Bahwa ucapan syukur kita bisa cuman di atas yang seperti biasa. Yang sudah biasa kita lakukan ya. Apalagi orang Kristen mah aduh mengucap syukur mah. Kata-kata ucapan syukur mah udah kayak makanan sehari-hari lah. Ada apapun udah tuh mengucap syukur aja. Mengucap syukur aja. Aduh itu udah kayak bahasa sehari-hari aja itu mah. Rohani pisan aja pokoknya mah. Tapi Tuhan ajar lagi. Bukan cuma sekedar itu. Tapi tahu pribadi. Tahu siapa. Kepada siapa kita harus bersyukur. Demikian firman Tuhan.